Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Putri Anggraini dengan NPM 2108260027. Adapun pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai penyakit leptospirosis untuk tugas kedua dari semester antara. Baik, jadi pertama dari definisinya terlebih dahulu. Berdasarkan definisi, leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans, yaitu bakteri berbentuk spiral atau spirokete. Jadi penyakit ini dia biasanya ditularkan dari hewan ke manusia. Kemudian terutama melalui kontak dengan air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi terutama seperti tikus. Kemudian yang kedua itu ada etiologi. Biasanya leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri. Jadi leptospira interrogans dengan berbagai serovar. Kemudian bakteri ini hidup di ginjal hewan reservoir dan dikeluarkan melalui urin, lalu mencemari tanah atau air. Kemudian reservoir dan sumber penularan. Eh, jadi hewan jadi hewan hewan reservoir utamanya itu seperti tikus, sapi, babi, anjing, kuda dan hewan liar. Dan sumber penularannya itu kepada manusia. Kemudian ada gejala klinis. Gejala klinisnya itu terbagi menjadi dua, ada fase awal yaitu sekitar 3 sampai 7 hari dan ada fase imun sekitar 7 hari lebih dari 7 hari. Jadi pada fase awal ini biasa gejala yang timbul itu seperti demam tinggi mendadak, kemudian nyeri kepala yang hebat, nyeri otot terutama betis dan pinggang, kemudian mata merah dan mual muntah. Sedangkan pada fase imun dia terjadi saat lebih dari 7 hari. Biasanya gejalanya itu dapat membaik sementara, lalu kemudian kambuh lagi. Dan biasanya pada fase imun ini gejala yang timbul itu seperti meningitis aseptik, seperti kaku kuduk, nyeri kepala, kemudian ikterus, gagal ginjal, dan perdarahan. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan paru masif jika komplikasi yang fatal. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, dia diberikan antibiotik oral, misalnya seperti doxycycline, amoxicillin, atau azithromycin. Dan yang terakhir itu pencegahannya. Jadi cara pencegahan yang pertama itu menjaga kebersihan rumah, gudang, dan tempat kerja. Kemudian menghindari kontak-kontak dengan air banjir atau tanah yang mungkin terkontaminasi. Kemudian menggunakan pelindung seperti sepatu bot, sarung tangan saat bekerja. Kemudian mencuci kaki dan tangan setelah kontak dengan air atau tanah. Berikut referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan mind map ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.